Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas UAS untuk mereview jurnal untuk mata kuliah bioteknologi yang berjudul Penerapan Desain Box Benken untuk Optimalisasi Produksi Asam Sitrat dari Pati Jagung menggunakan Aspergillus niger. Ini adalah profil jurnal yang saya ambil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa Permata Rahmadona, NIM 21020991 dari kelas 21A2. Saya akan menjelaskan ada 4 materi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan, yaitu asam sitrat hadir di hampir semua tumbuhan, banyak jaringan hewan dan cairan. Ini adalah konstituen anggur, susu, keju, dan berlimpah di sebagian besar buah jeruk seperti jeruk koprok, lemon, beri, jeruk nipis, dan lain-lain. Ini juga merupakan produk metabolisme yang terbentuk dalam asam sitrat atau siklus Krebs. Ia menemukan aplikasi dalam industri makanan dan minuman, farmasi, tekstil, minyak mentah, dan kosmetik sebagai agen pengasaman, penyedap, pengawet, penghelat, dan penyangga. Saat ini fermentasi terendam nampaknya merupakan cara yang paling ekonomis untuk memproduksi asam sitrat oleh Aspergillus niger. Namun meningkatnya permintaan asam sitrat telah meningkatkan kebutuhan akan metode yang lebih ekonomis untuk dikembangkan. Produksi asam sitrat selama fermentasi oleh Aspergillus niger dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber dan konsentrasi substrat, karbon, suhu, pH, kepadatan inokulum, aerasi, agitasi, kadar air, dan lain-lain. Untuk mendapatkan kinerja terbaik selama fermentasi, faktor-faktor ini perlu dioptimalkan. Metode pengoptimalan klasik melibatkan memvariasi satu faktor pada satu waktu dan menjaga yang lain tetap konstan. Ini sering berguna tetapi tidak menjelaskan efek interaksi antara berbagai faktor yang sedang dipertimbangkan. Metodologi permukaan respons adalah teknik statistik empiris yang digunakan untuk analisis regresi berganda dari data kuantitatif yang diperoleh dari eksperimen yang dirancang secara statistik dengan menyelesaikan persamaan multivariat secara bersamaan. Dengan memanfaatkan desain eksperimen untuk metodologi permukaan respons, tingkat input dari setiap faktor serta tingkat respons yang dipilih dapat diukur. Desain komposit sentral, box Benken, dan Doherty adalah beberapa desain umum yang digunakan untuk metodologi permukaan respons. Yang kedua ada bahan dan metode. Mikroorganisme Aspergillus niger ATCC 9142 diperoleh dari Divisi Bioteknologi Federal Institute of Industrial Research Oshodi atau VIRO, Lagos, Nigeria. Dipertahankan di atas media potato dextrose agar atau PDA miring dan disimpan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius sampai dibutuhkan. Substrat dan pretreatment. Pati jagung kelas industri diperoleh dari Federal Institute of Industrial Research Oshodi atau VIRO, Lagos, Nigeria. Hidrolisis asam encer pati jagung dilakukan dalam autoklaf dengan menggunakan asam klorida 0,1 m. Kisaran konsentrasi substrat karbon adalah 30-50 gram per liter, kisaran pH kaldu adalah 2-8 dan kisaran suhu fermentasi adalah 25-35 derajat Celcius. Reaksi hidrolisis dipadamkan dengan menambahkan 1,0 m natrium hidroksida. Setelah hidrolisis, asam campuran reaksi disaring dan filtrat dikumpulkan untuk produksi asam sitrat. Media kultur, inokulum, dan fermentasi. Konstitusi atau GPRL. Media fermentasi yang digunakan untuk produksi asam sitrat seperti yang dijelaskan oleh Loti et al. Glukosa 30-50, NaNO3 4,0, KH2PO3 1,0, MgSO4 7H2O 0,23, FeCl3 0,02, ZnSO4 0,0012, MnC12H2O 0,0012. Suspensi Conidia galur jamur diperoleh dari biakan yang ditanam pada agar kentang dextrose agar miring pada suhu 30 derajat Celcius sampai selama 5-7 hari. Spora dicuci dengan larutan Twin 80,8% steril dengan cara dikocok kuat-kuat selama 1 menit. Spora dihitung dengan hemositometer untuk mendapatkan sekitar 108 spora per mililiter. Fermentasi permukaan dilakukan dalam labu Erlenmeyer 250 ml
Labu berisi media fermentasi diinokulasi dengan 0,5 ml inokulum kemudian diinkubasi pada suhu 25-35 derajat Celcius. Metode analisis kandungan asam sitrat dari hidrolisat akhir ditentukan dengan menggunakan metode Marier dan Boulet. pH sampel ditentukan dengan menggunakan pH meter model Unikan 9450. Rancangan eksperimen. Desain box bandkan 3 variabel untuk metodologi permukaan respon digunakan untuk mempelajari efek gabungan dari konsentrasi substrat, pH kaldu dan suhu fermentasi pada konsentrasi asam sitrat pada 3 level. Kisaran dan tingkat variabel yang dioptimalkan ditunjukkan pada tabel 1. Desain box bandkan cocok untuk eksplorasi permukaan respons kuadrat dan menghasilkan model polinomial derajat kedua yang pada gilirannya digunakan dalam mengoptimalkan proses menggunakan sejumlah kecil percobaan berjalan. Rancangan ini dibutuhkan dalam jumlah percobaan yang berjalan sesuai dengan N sama dengan K2 plus K plus CP, di mana K adalah bilangan faktor, yang dalam kasus ini adalah 3 dan CP adalah jumlah replikasi pada titik pusat yang juga dalam kasus ini adalah 3. Desain yang dikembangkan menggunakan desain expert 7,0,0 Stat East INC Minneapolis, USA, menghasilkan 15 percobaan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.15. Percobaan dijalankan secara acak untuk memaksimalkan efek variabilitas yang tidak dapat dijelaskan dalam tanggapan yang diamati karena faktor-faktor asing. Tingkat variabel independen seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dipilih berdasarkan percobaan pendahuluan. Karena kondisi pH berubah selama fermentasi, kisaran pH 2-8 harus diuji untuk mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Pemilihan rentang pH juga didasarkan pada penelitian sebelumnya. Hubungan antara nilai, kode, dan aktual digambarkan sebagai berikut, di mana XI dan XI masing-masing adalah nilai kode dan aktual dari variabel independen. X0 adalah nilai sebenarnya dari variabel bebas di titik pusat dan gamma X1 adalah langkah perubahan dari X1. Polinomial derajat kedua dipasang pada data eksperimen menggunakan paket statistik desain expert 7,0,0 untuk memperkirakan respons variabel dependen dan memprediksi titik optimal. Polinomial derajat kedua dinyatakan sebagai berikut, di mana Y adalah respons yang diprediksi, X1, X2, dan X3 adalah variabel independen. B0 adalah suku offset, B1, B2, B3 adalah efek linear, B11, B22, B13 adalah suku interaksi. Ini merupakan tabel 1, kode dan level aktual dari faktor untuk desain box bandkan 3 faktor. Ada variabel independen, simbol, kode, dan level aktualnya. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Analisis statistik. Hasil yang diperoleh dari 15 percobaan yang dilakukan sesuai dengan desain box bandkan dirangkum dalam tabel 2. Polinomial derajat kedua yang diusulkan adalah cocok dengan data yang disajikan pada tabel 2 menggunakan regresi linear berganda untuk menentukan kondisi fermentasi optimum yang menghasilkan konsentrasi asam sitrat maksimum. Pengaruh konsentrasi substrat, pH kaldu, dan suhu fermentasi dievaluasi secara kuantitatif menggunakan kurva permukaan respons. Dengan menerapkan regresi berganda analisis pada data eksperimen, polinomial derajat kedua berikut ditemukan mewakili hubungan antara konsentrasi asam sitrat dan substrat konsentrasi, pH kaldu, dan suhu fermentasi yang memadai. Tingkat prediksi konsentrasi asam sitrat menggunakan persamaan 4 diberikan pada tabel 2 bersama dengan data percobaan. Signifikan kecocokan polinomial orde kedua untuk konsentrasi asam sitrat dinilai dengan melakukan analisis varians atau ANOVA dengan hasilnya ditunjukkan pada tabel 3 dan 4. Koefisien determinasi atau R2 model sebesar 0,976. Tabel 3 yang menunjukkan bahwa model cukup mewakili hubungan nyata antara variabel di bawah pertimbangan. Nilai R2 sebesar 0,9756 berarti bahwa 97,6% variabilitas dijelaskan oleh model dan hanya 2,40% yang merupakan hasil kebetulan. Koefisien variasi atau CV diperoleh adalah 6,72%. Koefisien variasi atau CV menunjukkan tingkat presisi yang digunakan pengobatan itu dilakukan. Nilai CV yang rendah menunjukkan reliabilitas yang tinggi percobaan.
Nilai presisi yang memadai 13,921 mengukur rasio sinyal terhadap noise dan rasio yang lebih besar dari 4 umumnya diinginkan. Ini merupakan tabel 2 dan tabel 3-nya. Hasil yang diperoleh setelah melakukan ANOVA disajikan pada tabel 4. Nilai prop lebih dari F kurang dari 0,05 menunjukkan istilah model yang signifikan. Nilai yang lebih besar dari 0,10 menunjukkan istilah model tidak signifikan. Nilai F model 14,30 dan nilai probabilitas sangat rendah atau prop lebih dari F kurang dari 0,0001 menyiratkan kecocokan model yang signifikan. Dari model regresi sitrat konsentrasi asam, istilah model X1, X2, X3, X1, dan X2 signifikan dengan probabilitas dari 95%. Istilah X1, X2, dan X2, X3 juga signifikan menunjukkan adanya interaksi antara konsentrasi substrat dan pH kaldu serta pH kaldu dan fermentasi suhu. Namun interaksi antara istilah X1 dan X3 tidak berpengaruh signifikan konsentrasi asam sitrat yang dihasilkan selama fermentasi. Nilai F kurangnya fit dari 2,15 menyiratkan bahwa ada kekurangan yang tidak signifikan. Nilai lack of fit prop lebih dari F sebesar 0,27 menyiratkan bahwa hanya ada 27% kemungkinan bahwa nilai F kurangnya kesesuaian dapat terjadi karena kebisingan. Ini merupakan tabel 4-nya analisis varian atau ANOVA untuk model kuadrat konsentrasi asam sitrat tidak signifikan. Optimalisasi fermentasi asam sitrat. Untuk mengoptimalkan variabel-variabel yang mempengaruhi produksi asam sitrat dari pati jagung, plot permukaan respons dihasilkan dari model regresi. 3 dimensi atau 3D plot dihasilkan dengan menjaga satu variabel konstan pada titik pusat dan bervariasi yang lain dalam rentang percobaan. Permukaan respons yang dihasilkan menunjukkan efeknya konsentrasi substrat, pH kaldu, dan suhu fermentasi pada asam sitrat konsentrasi. Gambar 1 hingga 3 mewakili permukaan respons dan plot kontur untuk mengoptimalisasi sitrat produksi asam. Gambar 1 menunjukkan permukaan respons dan plot kontur yang sesuai untuk sitrat konsentrasi asam sebagai fungsi konsentrasi substrat dan pH kaldu. Peningkatan di konsentrasi substrat dengan penurunan yang menyertai pH kaldu menghasilkan peningkatan dalam konsentrasi asam sitrat dari sekitar 9 gram per liter hingga nilai maksimum 31,96 gram per liter pada 50 gram per liter konsentrasi substrat dan pH kaldu 2,00. Pengaruh suhu fermentasi dan pH kaldu terhadap konsentrasi asam sitrat adalah disajikan pada gambar 2. Kecenderungan yang diamati menunjukkan bahwa nilai konsentrasi asam sitrat yang tinggi diprediksi untuk kombinasi yang berbeda dari suhu rendah dan pH kaldu rendah serta suhu tinggi dan pH kaldu tinggi. Konsentrasi asam sitrat terbaik sekitar 30 gram per liter adalah diperoleh pada suhu 25 derajat Celcius dan pH kaldu 2,00. Ini merupakan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 yang dijelaskan tadi. Gambar 3 menunjukkan pengaruh interaksi antara suhu fermentasi dan konsentrasi substrat terhadap konsentrasi asam sitrat. Peningkatan konsentrasi substrat dengan penurunan suhu yang sesuai menghasilkan peningkatan konsentrasi asam sitrat dari sekitar 12 gram per liter menjadi nilai maksimum 31,96 gram per liter pada konsentrasi substrat 50 gram per liter dan suhu 25 derajat Celcius. Untuk memilih kondisi optimum dan level masing-masing model dianalisis. Respon maksimum yang diprediksi dari model adalah konsentrasi asam sitrat sebesar 31,96 gram per liter. Kondisi akhir fermentasi optimal yang diperoleh dengan RSM adalah 50 gram per liter atau konsentrasi substrat, 2,00 pH kaldu, dan 25 derajat Celcius suhu fermentasi. Tingginya kadar asam sitrat yang dicatat pada pH 5 atau 8 bukanlah nilai yang dioptimalkan karena percobaan tertentu tidak memperhitungkan efek simultan yang dioptimalkan dari ketiga variabel independen yang diselidiki. Nilai pH optimal 2 yang diperoleh dari metodologi permukaan respon adalah nilai pH di mana efek simultan dari semua variabel yang diuji diwujudkan pada produksi asam sitrat. pH kaldu penting dalam dua hal. Pertama, perkecambahan spora yang diperlukan untuk fermentasi membutuhkan pH 5 atau lebih.
Kedua, proton dilepaskan ketika nutrisi yang mengandung nitrogen diserap oleh spora yang berkecambah selama fermentasi. Hal ini menyebabkan penurunan pH media. Oleh karena itu, penurunan pH kaldu saat fermentasi berlangsung merupakan indikasi produksi asam sitrat. pH rendah memiliki efek meningkatkan produksi asam sitrat, menghambat produksi asam organik yang tidak diinginkan yang membuat pemulihan sulit dan memberikan lingkungan yang steril yang mengurangi resiko kontaminasi. Yang keempat ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, variabel yang dapat mempengaruhi produksi asam sitrat dari pati jagung terhidrolisis dioptimalkan. Mereka termasuk konsentrasi substrat, pH kaldu, dan suhu fermentasi. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penelitian. Yang pertama, ada penggunaan metodologi permukaan respon untuk menentukan kondisi optimum produksi asam sitrat dari pati jagung terhidrolisis telah dibuktikan. Yang kedua, fermentasi asam sitrat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, pH kaldu, dan suhu fermentasi. Yang ketiga, konsentrasi asam sitrat yang dihasilkan selama fermentasi berhubungan dengan konsentrasi substrat, pH kaldu, dan suhu fermentasi dengan model regresi kuadrat yang telah divalidasi. Yang keempat, model regresi kuadrat mampu memprediksi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi konsentrasi asam sitrat yang dihasilkan selama fermentasi oleh Aspergillus niger. Dan yang terakhir, kombinasi kondisi optimum fermentasi adalah konsentrasi substrat 50 gram per liter, Brod pH 2,00 dan suhu fermentasi 25 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut diperoleh konsentrasi maksimum asam sitrat sebesar 31,96 gram per liter. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi.